Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semua. Alhamdulillah kalau bisa jadi semua. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai makna infak dan sedekah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini Bapak harap peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian infak dan sedekah. Yang kedua, memahami dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Dan yang ketiga, menganalisis hikmah dan manfaat pelaksanaan infak serta sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, motivasi untuk siang hari ini, harta yang kita miliki bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi juga sebagai sarana untuk berbagi dan membantu sesama. Dengan berinfak dan bersedekah, kita tidak akan menjadi miskin. Justru Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dan keberkahan hidup kita. Jadilah pribadi yang peduli, dermawan, dan senantiasa memuliakan anak yatim serta membantu orang yang membutuhkan, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Makna infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian sumbangan, harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, berikutnya kandungan surat Al-Baqarah bisa dibacakan Mbak Aisyah ayatnya. Ayatnya. Ayatnya kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasakum min thayyibati ma razaqtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bihi illa an tuflihu fihi wa'lamu annahu waliyyun hamid. Nah, artinya bisa dibacakan Mbak. Wahai orang yang beriman, infaklah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari tubuhmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu usahakan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Terima kasih. Nah, selanjutnya juga ada dalam kandungan surat At-Taubah yang diberi nama Sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil qaridatan minallah wallahu alim hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amin zakat, orang-orang yang dilunakkan artinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan
untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada juga dalam kandungan surat Yusuf Mbak Nafis, bisa dibacakan ayatnya. Artinya, ketika mereka masuk ke tempatnya Yusuf, mereka berkata, "Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka berilah takaran gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Nah, sebelum mengakhiri kita diskusi kelompok, Bapak akan membagi dua kelompok, 3 sama 2. Ini kelompok pertama, ini kelompok 2. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mendiskusikan. Nanti bisa maju perwakilan. Soalnya Rina Pak sudah diskusinya bisa maju untuk perwakilan atau bisa semua bebas. Maju apa enggak? Pak, ayo Pak. Mana bisa? Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi. Yang pertama itu pertanyaannya, apa perbedaan antara infak dan sedekah? Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan Allah dan tidak memiliki batasan jumlah tertentu. Nah, sedangkan sedekah itu memiliki makna yang lebih luas karena dapat berupa harta, jasa maupun perbuatan baik seperti senyum dan membantu orang lain. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nafi. Selanjutnya kelompok 2 kita maju mendengarkan diskusinya. Iya Mas. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan diskusi kami mengenai isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 267. Jadi isinya itu, wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hartamu, hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilkannya, kecuali dengan membisukan mata atau enggak terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Beri tepuk tangan untuk Mbak. Nah, kemarin kita baca kesimpulan bareng-bareng hari ini. 1, 2, 3. Infak dan sedekah merupakan bentuk ibadah sosial yang dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta atau memberikan bantuan demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak tidak memiliki batasan jumlah tertentu, sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas karena mencakup harta, jasa, dan perbuatan baik. Al-Quran mengajarkan agar umat Islam berinfak dan
Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah.